Teman-teman, selamat datang di Reach Your Dreams. Hari ini gue kedatangan bintang tamu spesial, Igo Idol. Wih. Ya, di Idol. Pemenang Idol 2010, season 6. Ya, bener ya gue? Yo, season 6 benar. Iya. Kan setim, bro. Yo, enggak, gue takut salah. Kan gue udah lama nih. Udah lama gak ngomongin Idol. Bilang season 7 loh, malah. Gue pernah sampein waktu Cicet, gue pernah bilang season 7. Ternyata pas waktu udah selesai, Bang, kayaknya lu salah deh ngomong season 6. Kok udah tua banget kita ya, season 6 ya gitu aja. Sekarang season berapa sih? 2021 ini berarti season... Nggak tahu lah. Aja dia udah ini 11 atau 12. 11 atau 12. Anjir, jauh Iya, banget, bro. Jauh. Tapi sehat ya semua ya? Ya, puji Tuhan, fans, teman-teman semuanya sehat. Pak, keluarga sehat. Sehat. Ya. Nah, Igo. Nama Ya. lengkap Kristel Go. Lahir di Ambon 19 Februari 93. Tapi emang dari dulu sih gue udah lihat, oh iya umur lo lebih muda sih. Soalnya lo lebih petakilan dari gue dulu. Ya, gue emang suka yang tua-tua, bro. Dari dulu. Maksudnya suka bermain, suka punya hubungan dengan orang yang lebih tua. Jadi punya pengalaman yang lebih dapat pengalaman lebih banyak. Kayak waktu ikut ML Wanted, gue masih 15 tahun, kan sempat ke Makassar juga gue masuk. Itu sama-sama The Massive. 2000, iya. Kita perwakilan dari Ambon juga. Jadi teman-teman. Jadi umur gue sendiri waktu itu 15 tahun. Makanya kita balik kan. Karena terlalu muda, nggak bisa. Rokok kan harus 17 tahun kan. Iya. Jadi nggak bisa. Kita didiskualifikasi gitu. Nah, lanjut. Kita pengen bahas perjalanan lo sebelum lo Idol, akhirnya lo jadi pemenang di Idol 2010 season 6. Tapi sebelumnya lo jawab pertanyaan gue. Lo pilih dari 2 pertanyaan yang gue kasih, pilihan. Lo pilih salah satunya ya. Cepet ya. Nggak pakai mikir. Oke. Yang pertama, nyanyi sekuler atau nyanyi rohani? Nyanyi rohani. Oke. Kenapa? Gue langsung jawab. Iya, kenapa? Ya, karena gue pertama kali nyanyi itu di gereja, bro. Gue nggak bisa bohong. Gue pertama kali nyanyi latihan itu di gereja. Jadi gue juara 3 SD itu, bukan kelas 5 SD gue ikut lomba, gue juara 3 waktu gue nyanyi di gereja. Dari situ gue nyanyi di gereja, baru gue tahu bisa nyanyi, ternyata gue bisa nyanyi di sekuler juga. Jadi first time-nya gue sing on the stage ya di gereja itu. Jadi udah nggak bisa dipungkiri, bro. Itu pertama kali gue mengenal itu. Ya. Yang kedua, jadi artis sukses atau jadi ayah yang baik? Ayah yang baik. Siap. Ya ketahuan ya. Udah, lo nggak usah jawab. Kita semua udah tahu. Siap. Ketiga, Nate atau Beatrice? Sorry bro, apa bro? Nate atau Beatrice? Kan anak lo namanya Nate sama Beatrice kan? Big Christmas lah, Big Christmas ya. Big Christmas. Kalau gue sih, gue dari dulu emang suka anak perempuan dari pertama kali. Jadi gue sayang. Bukan sayang, gue dua-dua sayang, bro. Cuman dia bingung kenapa masalahnya. Lebih jadi spesial. Tolong Maitua habis ini dengerin ini. Maitua masih di toko. Baru selesai ini. Aduh. Oke, berarti lu lebih senang anak cewek ya, basicnya ya? Iya, karena basically karena gue anak, kita kan semua kakak beradik kan semua cowok semua, bro. Jadi pas waktu ada Nate ya, ada Nes, itu jadi spesial lah buat gue. Walaupun memang nanti bawa marga kita orang Maluku itu anak laki-laki Nate, cuman Big Christmas jadi salah satu yang ya akhirnya gue dapet dia lah, makanya gue syukur banget dapat anak perempuan gitu, bro. Oh, jadi bacanya Big Christmas ya? Gua Big Christmas dong tadi. Big Christmas sama Brainatelli, cuman kan di sini kalau di Indonesia kan kalau kita panggil Brainas, kita panggil Brainet itu agak sedikit berat ya, karena mereka juga kan belum sekolah. Makanya kalau di rumah panggilnya singkat aja, Nes, Nate gitu. Got it. Kemudian selanjutnya, Lyodra atau Tiara? Lyodra. Kenapa? Warna sih. Warna
Lo lebih Dari suka ke Lyodra ya? gue lebih senang Lyodra. Ya karena lo juga pemenang kan, jadi lo pilih juga yang juara satu. Nanyanya jangan yang ini dong. Kalau sih lebih spesifiknya kan karena kan di warnanya. Kalau juara ya relatif lah, Ya bro. itu masalah taste lah ya, masalah suka Lyodra atau Tiara kan masalah ya masalah masing-masing lah. Kemudian selanjutnya, Ambon atau Jakarta? Ambon, Pak. Kenapa? Enggak. Tempat kelahiran gue putus-putusnya di situ. Itu bakalan salah satu jadi tempat di mana semuanya kita lahir dari situ. Jadi kebanggaan lah. Walaupun kita mau bilang kita orang Ambon atau di Jakarta memang tempat cari untuk tempat mencari kehidupan, sesuatu yang baru. Tapi tempat asal kita lahir itu menjadi salah satu kenangan yang bakalan kita ingat, bro. Sampai kapanpun. Walaupun gue di Manado sekarang. I see. Berarti lu di Manado sekarang udah berapa lama, bro? Gue udah baru jalan dari Desember, baru mau 2 bulan. Oh, sebelumnya bukannya lu di Manado juga? Kan di Jakarta. Jadi memang gue nih nomaden sih sebenarnya sih. Teman-temannya Reach Your Dream itu apa panggilannya apa, bro? Bro punya teman-teman yang teman-teman aja. Teman-teman aja. Ya, jadi gua sama Tasya sama anak-anak itu basically itu kita kan di Jakarta ada tempat tinggal ada. Nah, selagi gue lagi biasa lagu mau syuting kayak gimana di Manado setiap kali ada pekerjaan kita itu dituntut untuk balik gitu loh. Nah kali ini pas COVID makanya semua sama keluarga kemarin pas Natal semua di Manado. Makanya kita udah untuk sementara kita stay dulu di Manado. Kita masih belum tahu bergerak di Jakarta. Tapi nanti lihat palingan gua sama Tasya aja palingan bolak-balik kalau ada event atau ada kerjaan kayak gitu. Cuman anak-anak di sini dulu lah. Karena mereka juga kan umur kan baru 5 tahun sama 2 tahun kan. Jadi belum masuk sekolah kalau 7 tahun depan atau akhir tahun ini kalau kita udah siap di Jakarta baru kita Jakarta pun sementara masih di Manado. Jadi nomaden kita pindah-pindah, Pak. Iya. Dahsyat lah bos satu ini. Nah selanjutnya ini ada backsound suara anak gua nggak apa-apa ya berisik dikit. Nggak apa-apa. Ya. Nah selanjutnya panas atau dingin? Dingin. Panas. Panas, bro, panas. Ya, Sorry. Panas. Di atas atau di bawah? Di bawah lah. Di bawah. Siap. Kemudian apa? Kalau di atas nanti kita egonya terlalu tinggi di atas, di bawah aja. Biar kita nunduk, bro. Biar kita melantai gitu ya. Iya, melantai. Iya, melantai. Nah, selanjutnya, investasi atau nabung? Investasi. Okay. Invest. Nah. Selanjutnya terakhir, dolar atau rupiah? Dolar. Nah, sekarang gue pengen nanya, bakat lo nyanyi itu dari mana sih? Dari nyokap atau dari bokap atau dari nenek? Dari mana gitu? Dua-duanya. Nggak ada. Jadi itu gift sih kalau gue sih. Gift dan gue merasa ya udahlah karena mungkin gue latih terus gue dibantu juga sama ibu guru waktu kelas 3 itu SD Ibu Heni Tomasoa, makanya gue diolah vokal. Terus ya udah ngelatih nyanyi di gereja, nyanyi sama teman-teman akhirnya jadi. Tapi kalau basically dari orang tua keturunan nggak ada sama sekali, bro. Masalahnya nyokap nggak bisa nyanyi sih biasa, nyanyi biasa, tapi bukan penyanyi. Bokap juga sama juga kan, bisa nyanyi tapi bukan penyanyi. Kalau dari turunan om gue ada, cuman jauh lah kan. Berarti kita satu keturunan, bro. Gue juga nggak ada keturunan penyanyi itu perasaan. Tapi lu bisa bernyanyi. Bisa aja, tapi nggak bagus-bagus amat. Makanya nggak juara kan. Nah, akhirnya lu mau ikut idol. Emang impian lu dari kecil pengen ikut idol atau gimana, bro? Bisa dibilang itu impian. Bisa dibilang. Kita nggak bisa bohong ya. Pertama, bro. Karena 2004 semua kan sebenarnya bukan idol juga kan ada AFI. Dari tahun 2001, 2000 kan udah ada AFI kan. Nah, itu kan kita juga masih SMP apa SD kalau nggak salah. Pokoknya Joey sama Delon itu udah punya iming-iming punya mimpi lah untuk bisa kayaknya seru nih di TV kan orang nonton semua. Karena untuk daerah di Ambon itu kalau namanya Indonesian Idol
Pas waktu itu angkatan pertama dari Maluku itu Lee Idol itu 2000 itu bareng Dirling sama Ilham. Jadi 2007 2006 kalau nggak salah. Nah, 6 itu ada perwakilan dari Ambon terus kita nobar. Nah, dari situ gue cuman ya sabar menunggu sampai memang pas waktu 2007 Wilson juara 2, akhirnya ya kita nunggu 2 tahun lah. 2008 gue ikut Idol. Oh, lu sempat ikut Idol 2008 ya? Iya, 2008 gue ikut sampai 40 besar, sampai eliminasi 3 kalau nggak salah. Nah, gue gugur di situ karena dibilangin sama Indra Lesmana umurnya masih berapa ya? 16 tahun kalau nggak salah. Jadi masih belum 17 tahun, masih 16 tahun. Makanya 2008, 2009 kan pemilihan presiden. Nah, vakum. Ya udah kita ikut 2010. Nah, udahlah. Tuhan muka jalan. Teng dong deh, ketemu lu lah, bro. Kita berenang di mana? Sumarekon ya, perumahan pertama anjir. Fotonya masih ada loh. Aduh. Bagi dong. Kayaknya gue ada deh. Gue pernah posting di Instagram gue kalau nggak salah. Ada Instagram ada. Gue repost nanti kita cek. Itu momen-momen ada, bro. Itu masih kalau mau bilang apa ya, idol punya kita tuh kayaknya udah terakhir tuh kayak gitu di rumah. Setelah itu semua udah di apartemen kan? Benar. Jadi lebih ke family-nya lebih berasa. Jauhnya minta ampun, bro. Hah? Jauhnya minta ampun Sumarekon, bro. Gila, lo bayangin dong. Terus pakai Grand Max, Pak. Kita udah kayak, lu tahu nggak itu gila, itu Grand Max itu kalau di mobil bisnis dia jadi mobil tempat anjing, Pak. Grand Max itu kalau bisnis besar penjualan itu anjing, itu kalau dilipat kursinya tempat taruh binatang, Pak. Ya maksudnya binatang yang disayangin ya. Ini kita tuh 6-8 kayak angkot di Manado. Kasih Avanza kek, Innova kek. Cuman kayaknya itu lebih seru deh kayaknya. Kayaknya itu Grand Max, Pak. Itu gue inget itu mobil. Tapi waktu tahun itu 2010 Grand Max masih oke lah ya. Karena mungkin Alphard juga masih belum, jadi mirip-mirip lah dikit lah. Yang penting sliding door ya. Alphard masih mahal banget, bro, waktu itu. Masih ya maksudnya. Iya, mereka kasihnya kayak gitu, sliding door udah, yang penting masuk langsung 2 masuk. Pas lo grand final kan lo naik Alphard kan? Final nggak Alphard, BMW waktu itu. Oh. Citra BMW sama itu final BMW berapa itu punya adalah gitu. Si Citra ya, ya benar. Oke, nah berarti kan impian lo dari kecil ya, dan akhirnya lo ikut Idol dan lo juara 1, dan akhirnya lo vakum. Ya. Bukannya impian lo jadi pemenang di Idol kemudian bisa berkarir, kok akhirnya lo hilang, kok? Lo bisa klarifikasi nggak tuh di sini sekarang? Oke. Jadi ini kan ya orang nanti berisi nggak apa-apa ya, anak-anak baru datang dari. Jadi Indonesian Idol ini kan salah satu jembatan buat kita ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang menonton di Zoom-nya Fendi, Reach Your Dream. So ini gue cerita sedikit. Jadi 2010 itu gue ikut Idol dan juga sama dia, sama Fendi. Terus gue menjadi pemenang Indonesian Idol dengan harapan bisa menjadi seorang superstar. Kita udah jadi seorang superstar, tapi gimana cara untuk mempertahankan itu, dan mempertahankan itu sangat sulit. Kejadiannya itu berlangsung kalau bilang 3 tahun ya, buat gue sih off air jalan aja. Cuman untuk mengambil keputusan lu menjadi bintang itu ternyata nggak gampang, bro. Itu ada banyak banget yang masuk penyanyi dengan karakter yang sedang berjuang juga untuk bisa dapat titik itu. Jadi untuk menemukan inilah dia bintang. Jadi persaingan gue waktu itu memang sangat cukup sulit juga. Karena ini gue cerita sedikit ya, brother ya. Jadi gue itu punya kontrak ada 2. Satu di bawah Sony Music, satu di bawah SMN. So dari 2 kontrak itu agak sedikit susah untuk bisa mengatur mau range gue mau arahin gue kemana. Jadi memang dari manajemennya maunya lain, dari label musik juga maunya lain, makanya nggak ketemu. Nah di situ tuh bingung tuh. Zaman itu juga di Sony Music lagi naiknya tuh kan si siapa,
masih Yovie Nuno naik, terus Elo juga lagi naik, makanya memang agak sedikit berat. Nah dari situ akhirnya kita cuman off air ya, lu tau lah kalau juara satu teman-teman juga pasti off airnya banyak banget lah, sebulan itu bisa 4-5 kali kita off air. Jadi memang cuman di situ aja, nggak ada sesuatu, nggak ada yang apa ya, kita jadi orang tuh kenal dengan cuman Ego Idol, selesai itu udah is gone gitu, maksudnya nggak ada yang bisa dijadikan orang bakal ingat gitu. Jadi makanya gue bilang sebenarnya di ajang seperti ini mentality itu penting. Mental itu penting. Dan lu punya keputusan untuk mengambil langkah berikutnya itu sangat penting. Kayak gue akhirnya juga final gue harus mengambil keputusan merit karena apa? Karena satu sisi gue dituntut untuk selesaiin kuliah. Gue kuliah di Trisakti itu 7 tahun. 7 tahun kuliah Trisakti. Jadi masuk Trisakti itu gampang. Tapi gue akhirnya juga selesai Trisakti. 2017 gue lulus. Tapi gue merit 2014. Nah di situ support mood boosternya dari istri, dari Tasya juga dari situ. Akhirnya disupport. Udah lu harus selesaiin kuliah. Selesaiin kuliah, ngatur kehidupan. Jadi benar-benar diatur dengan baik. Ketika dengan harapan pingin jadi bintang, tapi kalau mau buat gue sih, gue bilang itu sih fail sih, gagal udah pasti lah. Cuman tetap harus jalan bro, hidup kita harus tetap fight aja terus, karena gue akan cari celah. Ya kalau bilang umur, gue masih 29 tahun, 28 lagi bahkan, jadi masih sangat panjang bro, masih sangat panjang untuk gue fight. Dan gue bakalan kerja apapun yang bisa gue kerja, gue bakalan kerja. Jadi itu yang penting, jangan pernah malu, mentalitinya juga harus bagus. Itu menjadi poin. Makanya kenapa gue juga di sini. Gue sedikit panjang ya bro ya, nggak apa-apa ya. Kenapa? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Potong. Atau lu mau nanya dulu? Lanjut. Oke, jadi kan gue juga di sini di Manado kan kerja juga. Jadi apapun yang bisa gue kerja. Kayak mau bilang jaga toko coffee shop, ada tempat dia lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kita bisa bikin. Cuman orang tanya, kok Igo balik lagi kerja kayak, maksudnya kenapa di Manado kerja kayak gini? Kenapa nggak di Jakarta? Banyak orang bertanya. Banyak orang bilang, ayolah bikin single, karena mereka tahu gue juga masih bisa fight gitu loh. Cuman gue bilang ya apapun yang di depan mata gue bakal kerja dulu lah. Masa kita harus biarin? Itu yang selalu gue nggak bisa diam. Ya, tapi menurut gue nih ya, sayang gitu ya, seorang elu gitu yang punya potensi besar gitu. Akhirnya kalau gue kan orang baru tahu nih cerita lo seperti apa gitu ya. Bagaimana lo masalah dengan Sony dan lain-lain, dan manajemen waktu itu nggak ketemu. Nah, tapi gue sebagai orang awam di posisi gue melihat lo tuh kayak, sayang banget ya seorang Igo menyanyiakan momentum gitu. Karena kan 2010 itu sebenarnya momentum lo untuk berkarya, untuk supaya lo bisa dikenal sama satu Indonesia, which is memang udah dikenal sama satu Indonesia melalui Idol gitu. Tapi itu lo kan harus tetap melanjutkan karya kan. Nah, gue kaget gitu, lo kok Igo bisa hilang gitu, bisa pada kemana, tahu-tahu nikah, punya anak gitu. Dan akhirnya lo kembali lagi setelah 9 tahun kan, memulai karir kan. Ya. Kemarin lo balik. Ya. Jadi memang itu poin-poin baik sih sebenarnya yang lu ingatin ke gue sebenarnya. Karena gini, gue juga kan pas waktu Idol itu kan sebenarnya yang kita selalu diingetin adalah star syndrome. Umur kita tuh rentan banget bro, umur 17 tahun. Waktu itu gue 17 tahun. Jadi umur gue itu sudah sebenarnya udah termakan. Egoisnya ada, star syndrome-nya ada, semuanya ada. Makanya itu gue belajar dari situ, pengalaman itu. Lu ngerti gak sih, lu paham sih? Lu bisa jadi seorang bintang, tapi attitude-nya gue belajar. Gue dari yang tinggi hati sampai akhirnya gue belajar. Gue akhirnya, oh ternyata gue harus gini, harus down, harus ya gitu. Jadi kalau bilang down to earth, Tuhan kasih kita punya hati untuk itu. Nggak ada orang jahat, ya kan? Semua orang itu punya hati, semua orang itu baik. Jadi kalau lu bilang kenapa Igo momen itu dimanfaatkan, nggak bisa. Itu kembali lagi ke kita. Kita mau apapun bentuknya, apapun mau bilang ini kesempatan besar, tapi kalau masyarakat Indonesia merasa lu harus belajar lagi, itu pasti ada sesuatu dalam diri lu. Jadi gila ya, si Igonya kayak gini. Ya itu gue belajar lagi gitu. Gue langsung bilang, oh yaudah go fair. Gue selalu sabar. Igo kenapa belum terkenal lagu ini?
Kalau mau bilang itu laki, kok nggak bisa bilang itu laki. Orang semua lagu itu semua karena kerja keras, usaha. Nggak bisa. Laki itu ya mungkin ya beruntungnya kita berapa persen sih dari 100% palingan. Ya. Buat gue palingan 2-3% aja sih laki lah bro. Tapi sisanya kita harus fight lah. Harus punya ada usaha dulu. Nah umur gue itu rentan banget masalahnya 17 tahun. Lu bayangin aja itu kenal sama masuk kampus kuliah cewek-cewek kayak gimana digodain. Ini kita cerita aja. Lu gila itu. Susah. Off-air pegang duit sendiri. Kadang gue kasih nyokap. Kasih ke nyokap kirim di Ambon. Nggak pernah sampai kirim. Bayangin sampai 25 juta, 30 juta. Gue kirim. Gue masih ada pegang duitnya banyak lagi. Masih ada. Jadi di umur gitu susah banget buat ngatur semuanya. Dan yang menyesal udah terlambat. Akhirnya lu menyadari semua itu ya. Menyadari semua. Nah gue ambil tindakan untuk gue ketemu sama Tasya. Gue juga punya ini. Gue harapan ya dengan cara ya udah sebelum kita umur taruhlah 30 tahun atau 35 tahun, jangan sampai kita 40 baru kita capek-capek mau kerja. Ya istilahnya kayak gitu. Harus ada sesuatu yang diplanningkan. Makanya gue bilang gue gak pernah putus asa. Mungkin orang bilang kayak tadi lu bilang wah ego nih gimana? Gue selalu fine, selalu happy semuanya. Gue merasa karena gue pingin fight lagi gitu loh. Karena gue tahu gitu. Ya, yang gue kenal memang dari lu, memang lu tipenya memang ya orang yang mau berusaha lah. Orang yang mau kerja keras, happy. Orangnya nggak mau ambil pusing kalau gue lihat. Nah, itu lu kok tahu pusing. Hah? Lah iya, bro. Udah kenal 10 tahun, bro. Tapi ketemu ya, nanti ketemu dulu kayaknya. Iya, bro. Ada project. Project siapa? Ya, nah terus ini pertanyaan yang nggak bersinggungan sama tadi. Gue mau move on ke pertanyaan selanjutnya. Lu pernah waktu pas lu nyanyi kan sampai sekarang lu juga pasti masih off air lah ya. Masih terima sana sini. Nah, kejadian yang paling mengesankan buat lu untuk off air atau on air itu apa sih, bro? Gue yang paling mengesankan sih waktu gue di Kupang ya, bro ya. Gue merasa itu salah satu, bukan treatment sih. Jadi kita waktu itu konser. Ada gua, ada Regina, ada Sean, ada juga apa? Yang penyanyi yang lagu Oh Manakala Bulan dan Geni Tanggan Tersenyum. Itu siapa nyanyi? Ya itu. Club Project ya, Club Project. Pokoknya itulah. Ya, pokoknya itu. Jadi Katon Bagaskara. Nah, Katon benar. Jadi itu kita juga sama Bang NTT juga disupport. Kenapa? Itu terjadi kenapa di sana? Itu mengesankan karena waktu di panggung Igo Maluku. Jadi semua orang Kupang itu bilang kayak gitu, bukan Igo Idol. Igo Maluku. Itu kan salah satu apa ya? Lu bayangin aja, Igo Idol terus Igo Maluku. Jadi orang senang gue dari timur gitu loh. Bangga salah satu perwakilan bisa menjadi seorang Indonesian Idol juara dari timur. Dan selama Idol nggak ada. Selama event-event itu 2010 itu cuman gue start pertama yang juara dan itu dari timur. Papua kan nggak ada kan, Nobo nggak ada. Cuman gitu makanya. Ya. Dan lu tahu nggak sih setelah lu juara itu, lu kan cowok juara. Idol selanjutnya itu nggak ada cowok juara lo, bro. Juara, iya. Terus aman. Aduh, ya. Gila. Nggak ada loh, lu legend, bro. Legend. Amin. Di Idol bisa jadi legend ini. Belum ada yang patahin loh itu. Belum, cewek terus loh setelah lu tuh. Iya, cewek terus ya? Iya, final ada, tapi yang juara cewek. Ada cuma cewek. Bener. Ya, terus kita puri aja. Lanjut. Ya. Lu nonton nggak sih Idol 2021 nih? Yang ini ikut sih. Tapi gue cuma nonton di YouTube kan, paling kan. Andalan lu siapa? Lu pegang? Gue sih sebenarnya sih, gue feeling sih Melisa sama Anggi sih palingan. Anggi Marito ya? Anggi itu dari mana sih? Dari tempat lu ya? Medan. Oh, Medan dia. Medan dia. Andalan kita siapa, Bu? Sama ini Jemima. Gue suka Melisa. Iya. Gue kalau gue lihat ini kan soal kematangan, bro. Dari segi umur juga di Melisa juga udah umur kan. Dia udah 26 27 itu dia. Iya, dia udah last day sih. Last. Iya, dia udah
Akhir dia bilang dia udah kesempatan terakhir ikut Idol. Cuman gue agak sedikit memang ya Idol ini agak sedikit Idol sekarang ya 2021 kalau buat gue sih lumayan inilah lumayan lebih baik dibanding sebelumnya. Gitu. Kalau buat gue sih lebih baik karena apa? Mereka kalau menurut gue tahun lalu tuh lebih bagus loh dari tahun ini. Tahun lalu lebih bagus. Beda-beda sih selera ya. Iya sih. Atau kan aja sih bro. Cuman mereka udah rahasia. Tapi all the time dari seluruh Indonesian Idol yang lu pernah nonton, lu paling suka siapa? Maksudnya yang gue nonton? Iya. Dari semua idol, lu paling suka siapa? Satu orang. Yang sebelumnya juga. Semua. Gue pernah live itu 2005 gue pernah datang di Jakarta nonton. Cuman memang almarhum sih yang gue suka sih Mike Mohede sih. Cintakan Membawamu itu gue nonton dia live di Sarbini itu yang bikin gue jatuh cinta sama suaranya dia, gila sih parah. Itu 2005 gue datang, waktu itu gue masih kelas 4 SD kayaknya, 4 apa. Jadi waktu pas kerusuhan juga kan, gue kan 3 tahun kan sekolah. Gue di SD Pax di Matraman. Jadi tinggal waktu sama om gue, kita nonton Idol. Pas dapat mic, aduh, itu sih. Itu nonton live ya, nonton live. Itu bro. Enggak, maksud gue all the time yang lu tuh paling suka tuh bener-bener Mike berarti Mike Mohede. Mike Mohede, ya. Gua pikir gua bro yang lu suka. Apa lu, Fred, lu lagu apa ya? Iya, tapi idol gitu. Aduh punya dia tuh tapi unik. Bro, sorry nih. Beda banget ya bro, 2010 sama 2020, 2019 kemarin tuh 2021 sekarang beda banget ya bro. Makanya gue bilang satu nih. Orang yang ikut Idol itu udah tahu dia punya secretnya, rahasianya Indonesian Idol tuh sudah tahu. Jadi gini loh, dulu itu bener-bener pure. Kita tuh bener-bener nyanyi. Orang kita jantung kita tuh lebih duk-dak-diknya lebih gila. Kalau sekarang kan ya orang udah pada sadar kamera, orang udah bisa nyanyi live, mereka udah tahu. Jadi sudah terbiasa di depan kamera, sudah terbiasa. Dulu kita ampun Pak, kamera besarnya minta ampun. Sekarang kan cuma dulu kamera besar-besar. Aduh, belum lagi bumpernya ada pakai itu. Bro, iklan masuk. Aduh, grogi gini. Tapi sekarang, kalau gue lihat sekarang memang lebih enak karena mereka nggak ada penonton, bro. Bener nggak? Oh, yang sekarang ya? Ya. Iya nggak sih? Yang sekarang. 2021 ini kan nggak ada penonton. Crowd kan ngaruh banget lah, bro. Kalau orang nonton langsung dengan lu bayangin aja sebelum kita tampil aja persiapan Fendi. Lagunya udah ya kan. Igo siap. Sampai kadang ya karena kan kita nggak pakai ear monitor kan dulu, bro, nyanyi kan. Jadi bener-bener ngandalin monitor di depan dan pada saat kita mau nyanyi itu penonton pada teriak semua. Jadi bener-bener hilang, bro. Aduh. Hah? Akhirnya feeling aja ya. Iya bener, nyanyi pakai feeling udah. Nah, sekarang enak semua pakai ear monitor loh, enak banget. Semuanya enak. Jadi lu mau nyanyi di kerumunan orang juga bodo amat. Gitu. Iya benar. Jadi yang lo jagoin siapa tadi? Melisa sama Anggi ya? Anggi. Kalau gue Melisa juga, cuman kayaknya gue sih lebih prefer ke Anggi gitu. Cuman gue nggak bisa menebak siapa juaranya. Terakhir gue tebakan gue yang benar itu cuman di Regina. 24 besar gue yang bilang dia. Itu ada kok di Yahoo, di Yahoo News. Itu gue langsung bilang 24 besar. Usi, Nona, saya juara pakai bahasa Ambon. Itu 24 besar. Pas ketemu di Belesa, tebakan yang paling pas. Sekarang ini berarti yang lo jagoin juara satu siapa? Anggi. Ini ya. Wah, menurut gua. Tapi Anggi kemarin jelek nyanyinya, kurang gimana gitu, biasa aja. Ya makanya kan sebenarnya sih gue juga kan dulu kan kayak gitu. Oh iya. Semuanya bagus. Strateginya ada, iya. Jangan selalu bagus terus. Itu kita punya. Iyalah. Kalau kita selalu terlalu bagus, nanti dituntut lebih bagus. Sama kayak Joy kemarin, Joy sama yang keluar kan Joy sama siapa tuh? Kan semua pada ngotot kan,
gila suaranya udah bagus kayak gini masih keluar. Karena apa? Karena udah bagus, dituntut lagi lebih bagus. Makanya kenapa gue posisi aman itu Melisa sama Anggi itu posisi aman. Jemima juga itu posisinya juga sebenarnya sih paling aman tuh Jemima. Cuman kalau buat gue, karena semua sudah masuk dalam era digital sama medsos, makanya semua angkat semua. Dia bikin challenge, dia bikin nyanyi di panggung bisa angkat. Jadi cuman kalau strateginya Melisa Anggi, gue senang. Jadi jangan semua bagus-bagus gitu. Harus ada sesuatu yang supaya dikasih masukan. Gue hari ini kayak gini, besok lagi gitu. Ya, masing-masing sih itu. Jadi ini buat penonton yang mau ikut Idol, dengerin tuh Kakak Igo. Kalau mau ikut tahun depan kasih tahu. Tapi by the way, kalau kita ngomongin masalah medsos nih bro ya, bedanya tahun waktu kita itu kan medsosnya kan paling cuma Twitter sama Facebook, bener nggak bro? Facebook, Twitter, benar. Facebook itu malah. Facebook malah kita lebih on, ya nggak sih? Facebook lebih on. Facebook, Twitter sama Twitter bro. Twitter gue punya pengikut Twitter lebih banyak loh. Lu kan kalau di Idol lu kan ketiga kan, kalau nggak salah. Lu berapa nih kalau Instagram? Kalau gue kan 17.000. Yang nomor 1 Citra kan, Citra. Tapi Twitter gue 40-an ribu apa 70.000. Cuman udah off. Gara-gara itu nggak tahu. Sama. Jadi memang follower gue 30 ribuan di Twitter, orang. Iya. Karena kita zamannya zaman Twitter. Nah, nanti lepas di Regina sama Noel. Regina sama Sean baru tuh Instagram tuh. Sama ya palingan ya Friendster lah, tapi Friendster 2009 2008 sih. Friendster udah nggak ada. Iya. Itu baru-baru biasa. Zaman kita juga Friendster udah nggak ada, bro. Iya, kan gue bilang 2008 2009 jadi nggak kena. Dia kan off. Nah, oke, terakhir nih, Go, buat teman-teman yang lagi nonton, harapan lu ke depannya lu mau seperti apa nih? Lu ada project apa ke depannya? Lu bakalan balik lagi kah, eksis, ngeluarin single atau album, atau lu kerja sama, atau lu main film, atau apa, terserah apa gitu? Ya, jadi ya thank you brother sebelumnya sudah mau ngundang kita ngobrol-ngobrol dari teman-teman juga, teman-temannya Fendi juga, teman-teman bisnisnya Fendi juga semuanya. Kita tahu semua kita dalam kondisi yang memang sangat sulit ya untuk bergerak ya. Untuk pekerjaan karena ada COVID juga nggak bergerak. Maksudnya untuk keluar. Tadi gue lagi sementara makan disuruh tutup Pak. Bayangin. Karena jam 8. Oh iya. Hari sih. Jadi TNI sama Polri datang semua kan. Jadi teman-temannya semuanya yang nanti nonton, posisi gue yang penting posisi gue masih aman ya. Igo masih ada ya. Igo nggak kemana-mana. Pertama. Tinggal nanti gue ke Jakarta, gue nggak tahu. Tapi untuk pekerjaan gue masih bantu sama istri di sini. Kita lagi ada coffee shop sama lounge juga yang kita mau bikin. Ya, kebetulan ada bangunan yang sudah ada. Ya puji Tuhan juga milik juga keluarga, milik sendiri. Jadi kita bisa akses juga. Kebetulan kalau datang di Kota Manado jangan lupa nanti mampir-mampir di Granada. Ya kan, sambil promo juga. Ini kalau untuk teman-teman juga pingin tahu posisi saya juga, saya sudah siapin 2 single yang bakalan nanti rilis. Pertama lagu saya sendiri, nanti bulan Maret itu saya sama Le Music Revolve, label Le Music. Nanti Maret awal syuting video klip. Nanti minta tolong doanya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Bisnis di Manado juga sementara berjalan juga, walaupun memang harus menunggu keadaannya, namanya juga bisnis konvensional kan, juga teman-teman juga tahu kita juga bukan apa ya, setiap bulan atau setiap hari, enggak, kita juga harus ada prospek juga dengan pemerintah atau kerjasama dengan BUMN atau dengan lain-lain. Jadi untuk sementara yang lagi jalan itu gue lagi siapin single sama gue lagi jaga toko jadi koko. Jadi seperti itu. Karena anak-anak juga di sini, Pak. Jadi seperti itu. Yang mudah-mudahan di 2021 ini ada pergerakan yang baik lah. Semuanya. Amin. Gitu. Amin. Thank you, bro. By the way, sudah mau sharing ke program gue. By the way, ini tampil di YouTube nanti. Jadi lo juga bisa nonton. Lanjut. Kalau gitu, thank you, Go. Sudah sharing sama teman-teman semua.
Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya. Jadi Igo dari keluarga yang background juga bukan penyanyi, tapi Igo bisa jadi juara di Idol itu inspirasi sih. Background keluarga gue politik semua ya, politik sama aktivis ya. Ya gue politik. harus bilang, bokap gue kan politik ya kan, nyokap gue aktivis anak, LSM juga, kerja di lembaga swadaya masyarakat. Jadi memang basically gue sih harus mengenal lebih banyak makhluk hidup. bukan hanya manusia bro, makhluk hidup semua. Kayak gue kadang-kadang hobi ke gunung, pergi ke pantai. Gue udah jadi orang anak laut, anak gunung semua. Jadi sekali lagi thank you Van, teman-teman semua. Gue yang thank you. Dan ya, mudah-mudahan sukses lah buat kita semua lah ya. Wajib harus ya. Salam buat My Tua. Oke, nanti salam juga buat dia sama siap. Sama thank you. Oke, Van.